Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Verasti, nomor induk mahasiswa saya yaitu 23233130037. Saya dari kelas 2B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi saya mengenai Maqasid al-Syariah sebagai tujuan ekonomi Islam. Maqasid al-Syariah sebagai tujuan ekonomi Islam dapat dibagi menjadi 4 bagian. A. Konsep hukuk Maqasid al-Syariah dan maslahah. B. Definisi dan ruang lingkup Maqasid syariah. C. Peran dan signifikansi Maqasid syariah dalam ekonomi Islam. D. Beberapa contoh penerapan Maqasid syariah dalam aktivitas ekonomi Islam. Baiklah, langsung saja masuk ke latar belakang. Secara sederhana, seluruh tujuan syariah atau Maqasid syariah dapat dirangkum dalam satu pernyataan: pencapaian kemaslahatan dan pencegahan kemudaratan. Ketika mengaitkan maqasid syariah dan ekonomi, ada dua hal penting yang perlu diperhatikan tentang implikasi maqasid syariah terhadap ekonomi, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi, yaitu pertama, peran apa yang dapat dimainkan maqasid dalam memahami masalah ekonomi dan menganalisis fenomena ekonomi, serta merumuskan kebijakan ekonomi. Kedua, apa relevansi teori maqasid syariah dalam kajian pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam? Ada berbagai alasan untuk menyebutkan bahwa maqasid adalah inti dari semua analisis ekonomi, terutama yang berkaitan dengan masalah kemiskinan, distribusi kekayaan, dan pembangunan ekonomi. A. Konsep hukuk maqasid al-syariah dan maslahah. Kata hukuk merupakan jamak dari hak yang berarti kebenaran, nyata, kepastian atau al-tubut, hak, tuntutan atau al-nasib wa al-haz, kewajiban dan tanggung jawab, al-wujud al-mas'uliyah. Menurut Kamali, ini juga berarti kemurahan hati dan kebaikan umum atau al-khayar wa al-maslahah. Menurut Az-Zuhaili, hak adalah apa yang diakui hukum bagi seorang untuk memungkinkannya menjalankan otoritas tertentu atau mengingat orang lain untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan dirinya. Ali Al-Khafif, sebagaimana dikutip Wahidun Islam, berpendapat bahwa hak merupakan istilah umum, dan karenanya ia mencakupi semua hasil atau manafi dan berlaku untuk semua kepentingan atau maslahah yang menjadi hak individu yang diakui secara sah, dan karenanya mereka adalah pemilik dari kepentingan tersebut. B. Definisi dan ruang lingkup maqasid syariah. Pengertian maqasid syariah. Secara etimologi, maqasid syariah terdiri dari dua kata, yakni maqasid dan syariah. Maqasid adalah bentuk jamak dari maksad yang berarti tujuan atau kesengajaan. Adapun syariah artinya jalan menuju mata air, atau bisa dikatakan dengan jalan menuju ke arah sumber kehidupan. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, syariah mengalami penyempitan makna, yaitu hanya terbatas pada hukum yang mengatur hubungan manusia dan Tuhannya, dan hubungan manusia dengan manusia. Di dalam Al-Quran, kedua kata tersebut dipakai untuk arti agama sebagai jalan lurus yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diakui oleh manusia agar mendapatkan keselamatan. Selanjutnya, ruang lingkup maqasid syariah. Kemaslahatan yang hendak dicapai oleh syariah sifatnya umum dan universal. Bersifat umum artinya bahwa hal itu berlaku bukan hanya untuk individu secara pribadi, melainkan juga semua manusia secara kolektif. Universal artinya bahwa kemaslahatan itu berlaku bukan untuk masa tertentu saja, melainkan untuk sepanjang waktu dan sepanjang kehidupan manusia. C. Peran dan signifikansi maqasid syariah dalam ekonomi Islam. Maqasid syariah adalah dasar bagi pengembangan ekonomi Islam karena bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia dengan menyeimbangkan peredaran harta secara adil dan seimbang, baik secara personal maupun sosial. Pemahaman terhadap maqasid syariah merupakan sebuah keharusan dalam
berijtihad untuk menjawab berbagai problematika ekonomi. Pemahaman terhadap maqasid syariah tidak saja diperlukan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang bersifat makroekonomi, tetapi juga kebijakan yang bersifat mikroekonomi. Pemahaman terhadap maqasid inilah yang selama ini dijadikan landasan merupakan dan menjawab problematika kehidupan ekonomi yang menghadapi setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Misalnya, Abu Bakar merumuskan kebijakan zakat dan pengajian pegawai. Umar bin Khattab membuat kebijakan tentang pencetakan uang, pengembangan pertanian, pajak perdagangan, dan tanah. Kebijakan fiskal, pendirian Diwan, Komite Sunsus, hukum perdagangan. Ali bin Abi Thalib mencetak uang atas nama pemerintah Islam yang sebelumnya menggunakan dinar, Romawi, dan dirham Persia, kemudian disusul oleh para ulama yang hidup pada masa selanjutnya, seperti Abu Hanifah 80-150 Hijriah tentang konsep jual beli salam dan zakat pertanian, Abu Yusuf 113-182 Hijriah yang menulis kitab Al-Kharaj yang bersifat tentang perpajakan, keuangan negara, pertahanan, dan lainnya. Ibnu Al-Hasan Asy-Syaibani membahas tentang ijarah, tijarah, zira'ah, dan shina'ah dalam kitab Iktisab fi Ar-Rizaq Al-Mustaha, dan lain sebagainya. D. Beberapa contoh penerapan maqasid syariah dalam aktivitas ekonomi Islam. Di dalam tataran praktis, konsep maqasid syariah telah diimplementasikan dalam berbagai keperluan, terutama pengukuran aktivitas-aktivitas manusia dalam kegiatannya dengan ekonomi. Penerapan maqasid syariah dalam kegiatan ekonomi dilakukan dalam berbagai bidang seperti penganggaran, analisis, upah minimum, indeks pembangunan manusia, pemasaran, perbankan, dan lembaga keuangan, dan lain sebagainya. Dayan dan Muhammad misalnya menggunakan maqasid syariah sebagai alat untuk mengukur efektivitas penganggaran pemerintahan. Dalam konteks ini, maqasid syariah digunakan oleh mereka sebagai alat pengembangan sebuah matriks yang disebut sebagai maqasid performance pairwise matrix atau MPPM. Matriks ini kemudian dijadikan sebagai salah satu alat kebijakan publik berorientasi Islami atau al-siyasah al-syariah yang digunakan untuk mengukur persepsi publik atas belanja pemerintahan di Aceh dan kesesuaiannya dengan konsep maqasid syariah. Baiklah, itulah penjelasan saya mengenai materi maqasid al-syariah sebagai tujuan ekonomi Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.